Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan ambil satu tema renungan pagi hari ini, yaitu menjadi lebih rohani. Saya akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius 6 ayat 19 hingga 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus tentu mempunyai kerinduan menjadi seperti Yesus. Arti dari menjadi seperti Yesus berarti menjadi lebih rohani, bukan duniawi. Karena teladan kita Tuhan Yesus adalah seorang pribadi yang rohani. Dia tidak keduniawian. Nanti kita akan sampai kepada ayat mengapa Yesus rohani, bukan duniawi. Nanti akan terbukti di ayat-ayat yang akan kita baca ya. Seseorang tidak akan menjadi lebih rohani sampai kapanpun, walaupun sudah menjadi lama seorang Kristen. Tetapi tidak akan menjadi rohani kalau hatinya belum dipindahkan kepada kerajaan surga. Ayat yang dikatakan dalam Injil Matius ini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi hati kita menentukan keberadaan kita. Karena konteksnya di sini tentang hal mengumpulkan harta, dan ada dua jenis harta. Harta dunia juga harta di surga. Nah, yang kita kumpulkan harta yang nilainya kekal, bukan sementara. Yang tidak pernah mengalami degradasi atau penurunan nilai. Bahkan itu sifatnya kekal, abadi. Tidak akan ada pencuri atau kerusakan yang kita miliki dari harta yang bernilai kekal ini. Oleh karena itu, untuk menjadi rohani Bapak Ibu Saudara, ini adalah pekerjaan setiap umat percaya. Bukan hanya rohaniwan, bukan hanya aktivis, tetapi juga Bapak Ibu Saudara jemaat. Itulah yang pertama yang sedang kita perjuangkan, yaitu memindahkan hati kepada kerajaan Allah. Kumpulkan hal yang tidak rusak, hal yang tidak pernah dicuri, hal yang tidak pernah hilang, yaitu harta di surga. Yang kedua, jauhilah apa yang harus dijauhi. Kita baca dalam Wahyu 18 ayat 3 dan 4. Karena semua bangsa telah minum anggur dari hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Yang kedua adalah menjauhi hal yang seharusnya umat pilihan Allah jauhi. Kita umat kudusnya Tuhan, jadi menjauhi hal yang cabul, yang najis, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam hal ini konteks Wahyu 18 ini adalah menjauhi dosa percabulan rohani. Artinya dosa keduniawian, bukan percabulan dalam pengertian seks, tapi dosa keterikatan hati terhadap keduniawian. Dan ini tidak kentara, tidak kelihatan, dan ini sulit. Karena kata menjauh berarti ada usaha untuk tidak mengingini keduniawan lagi. Kita butuh
harta benda dunia, uang, dan sebagainya. Tetapi tidak ada keterikatan dengan itu. Karena itu kita pakai selama kita menumpang di bumi. Ya, itu yang kedua, jauhi supaya kita tidak mempunyai dosa kemelekatan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah sekarang mendekatlah kepada Tuhan. Yang kedua tadi menjauhi keduniawian, dan yang ketiga mendekatlah kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tuhan ingin hati kita fokus hanya kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Allah adalah pribadi yang hidup, yang melihat, mendengar, mengerti, memahami umat-umat yang dipilihnya, supaya hatinya, hidupnya mendekat kepada pribadi yang menjadikannya. Karena kita nanti akan kembali kepada Tuhan. Ya, kalau kita mendekat kepada hal yang binasa, hal yang nilainya tidak kekal, itu ikut binasa. Itulah dunia. Dunia sedang hanyut dalam kebinasaan, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selamanya. Itu kata firman Tuhan. Jadi mendekatlah kepada yang kekal, yaitu Allah sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, inilah 3 ajakan supaya kita menjadi lebih rohani. Yang pertama, saya ulangi, pindahkan hati ke dalam kerajaan surga. Yang kedua, menjauhlah dari keduniawian yang akan mengikat hati kita kepada hal yang tidak rohani, kepada hal yang tidak ilahi. Dan yang ketiga, yang terakhir, mendekatlah kepada Allah. Nanti kita akan ketularan Allah. Ya, bukan kita yang nulari Allah, tapi Allah yang nulari kita. Kita akan terinfeksi, ya dalam tanda kutip, keilahian Allah. Kekudusan, kemurnian, kesalehan itu akan terus-menerus membarui hidup kita. Amin, puji Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Kami sudah terima berkat firman Tuhan. Kami mau menjadi lebih rohani, sama seperti Tuhan Yesus Kristus Putramu, yang tidak tergoda oleh cobaan iblis untuk memilih keduniawian, tetapi memilih beribadah, berbakti kepada Allah saja. Terima kasih Tuhan, itulah impian hidup kami untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.